Shalom, sahabat CS dimanapun Anda berada. Saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini berjudul kabar baik bagi orang miskin. Kabar baik bagi orang miskin. Matius 11 ayat 1-5. Saya akan bacakan firman Tuhan ini buat kita semua. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Ayat 2. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Jadi Yohanes Pembaptis, sepupu Yesus, itu sedang di penjara. Ayat 3, lalu Yohanes maksudnya nanti menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus menjawab mereka, pergi. Perhatikan saudara, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Ayat 5, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus menjawab pertanyaan murid-murid Yohanes Pembaptis yang saat itu sedang di penjara. Jawabannya aneh. Memang pertanyaannya itu meragukan, pertanyaan Yohanes Pembaptis melalui murid-muridnya. Ini memang meragukan Yesus. Ya. Engkaukah yang akan datang itu? Padahal Yohanes pernah mengatakan ketika melihat Yesus, lihatlah anak domba Allah yang menghapus atau mengangkat atau mengangkut dosa dunia. Tapi ketika dia di penjara, imannya mulai goyah. Ya. Makanya dia menyuruh murid-muridnya untuk bertanya, apakah Yesus itu yang dimaksudkan yang akan datang itu atau menantikan orang lain. Nah, perhatikan jawaban dari Tuhan Yesus. Jawabannya begini, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, jelas. Orang buta melihat. Orang lumpuh berjalan. Orang kusta menjadi tahir. Orang tuli mendengar. Orang mati dibangkitkan. Nah, yang terakhir, di situ dikatakan, kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Jadi kepada orang miskin bukan diberikan kekayaan atau diberikan harta benda, tapi diberitakan kabar baik. Ya kalau kita perhatikan, orang buta ingin melihat. Ya, kita tahu cerita, Yesus menyembuhkan, ada 4 peristiwa menyembuhkan orang buta. Ketika Yesus menjumpai orang buta, Yesus bertanya, misalnya di Lukas pasal 18 ayat 41, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, tentu keinginannya ya, Tuhan supaya aku dapat melihat. Jadi orang buta inginnya melihat, karena dia buta. Obsesinya, keinginannya adalah bagaimana dia bisa melihat. Demikian juga orang kusta, pasti orang kusta minta disembuhkan, menjadi tahir. Contohnya di Lukas 17 ayat 11. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusul perbatasan Samaria dan Galilea. Di ayat 12, Lukas 17, ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Ya. Jadi jelas, menemui Yesus maksudnya apa? Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak. Ayat 13, dan berteriak, Yesus Guru kasihanilah kami. Tentunya minta disembuhkan. Nah anehnya, Yesus mengatakan orang miskin bukan diberikan kekayaan atau dijadikan kaya, tetapi diberitakan kabar baik. Ya. Ini memang kalimat yang sangat menarik, saudara sekalian. Nah, orang miskin itu kalau menurut kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, miskin itu tidak berharta, ya, tidak memiliki kekayaan, serba kekurangan, berpenghasilan rendah, itu miskin. Nah, ada yang mengatakan orang miskin itu sebenarnya orang yang merasa tidak pernah cukup. Ya bisa sah-sah aja ya. Orang kaya kalau dia merasa nggak pernah cukup, itu jadi miskin. Secara rohani kita pernah belajar, ya, orang miskin itu adalah orang yang merasa membutuhkan atau memerlukan Tuhan. Nah, itu boleh saja. Nah, kata miskin di ayat yang kita baca tadi, itu dari kata Yunani petokos. Nah, petokos itu artinya reduced to beggary. Ya. Melarat sampai menjadi pengemis, itu petokos. Ya. Begging, minta-minta, ya, asking alms, ya. Minta sedekah. Kalau miskin. Yang kedua, arti petokos juga artinya destitute of wealth. Artinya melarat atau kekurangan, miskin kekayaan. Destitute of wealth, influence, pengaruh, position, honor. Jadi miskin dari kekayaan, posisi, pengaruh, dan kehormatan. Jadi tidak mempunyai kekayaan, tidak mempunyai pengaruh, ya, tidak punya posisi, tidak punya kehormatan. Ya, itu miskin. Yang ketiga arti miskin, helpless atau powerless to accomplish an end. Ya. Helpless itu artinya tidak berdaya atau tidak bisa ditolong, mati kutu. Powerless sama, ini tidak berdaya. To accomplish an end, tidak mampu menyelesaikan hingga akhir, itu orang miskin.
Yang terakhir, kata petokos juga artinya lacking in anything, serba berkekurangan. Nah, jadi saudara sekalian, itu petokos. Ya, kata petokos itu sinonim dengan toeo. Ya, teo itu artinya terrified, mengerikan, menakutkan, mencemaskan. Jadi orang miskin memang menakutkan, mencemaskan. Makanya dunia menghadapi kemiskinan itu menjadi salah satu masalah global, saudara sekalian. Ya. Nah, hidup miskin itu di dunia, kemudian mati masuk neraka, itu memang terrified, ya, sangat mengerikan. Ya. Udah miskin, kemudian mati masuk neraka. Nah, Alkitab mengatakan kepada orang miskin seperti ini, ya, diberitakan kabar baik, tidak dibuat kaya. Ya. Karena orang kaya juga nanti pasti mati, saudara. Nah, orang miskin itu sebenarnya maunya kan dibuat jadi kaya. Tetapi Yesus mengatakan kepada orang miskin itu diberikan kabar baik. Kabar baik apa? Kalau orang miskin maunya, kabar baiknya adalah ketika dia diberikan uang, ya, sekian miliar, ketika dia dibuat kaya, apapun yang dilakukannya buat berhasil. Itu kabar baik buat orang tersebut. Sedangkan kabar baik menurut versi Allah adalah orang kaya itu, ya, dibuat mengerti kehendak Allah. Orang miskin itu, kabar baik versi Allah adalah diarahkan kepada kerajaan Allah, yaitu dikembalikan kepada rancangan Allah semula, yaitu segambar serupa dengan Allah, memiliki karakter seperti Kristus. Itu kabar baik, saudara sekalian, di mana manusia dikembalikan memiliki kodrat ilahi, ya, sehingga boleh diperkenankan masuk dalam kerajaan surga. Jadi kabar baik sesungguhnya adalah ketika orang, ya, diubahkan dari manusia berkodrat manusia, yaitu berkodrat dosa, menjadi manusia berkodrat ilahi. Itulah Injil. Makanya Yesus memanggil orang supaya dimuridkan, ditingkatkan kualitasnya. Injil itu kabar baik. Kabar baik itu apa? Yesus mengubah orang dengan apa? Memuridkan, sehingga menjadi man of God, menjadi manusia yang senantiasa berkenan kepada Bapa di surga. Itu kabar baiknya, saudara sekalian. Jadi, saudara-saudara sekalian, ini kabar baik. Yesus pernah bertemu dengan orang kaya, punya pengaruh, masih muda. Bertanya, "Guru, apa yang aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus berkata, apa yang dikatakan menurut hukum Taurat, lakukan. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini sesama milik sesamamu. Orang kaya itu berkata apa? Semuanya itu telah aku lakukan. Mana yang kurang? Apalagi yang kurang? Yesus berkata, kalau kau hendak sempurna, jualah seluruh milikmu, kemudian berikanlah itu kepada orang miskin, lalu ikutlah aku. Nah, orang kaya itu, saudara sekalian, dia pergi dengan sedihnya, sebab hartanya banyak. Itulah sebabnya murid-murid gempar, bertanya, dengan demikian siapa yang diselamatkan? Nah, Yesus berkata apa? Bagi manusia mustahil, tetapi tidak bagi Allah. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sangat sukar kalau di dalam Matius 19 ayat 23, Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kemudian dia kasih perumpamaan di ayat 24, Matius 19, sekali lagi aku berkata kepadamu. Jadi diulangi, tapi dengan kalimat yang berbeda. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi orang kaya sukar masuk surga, saudara sekalian, karena terikat dengan kekayaannya. Makanya kepada orang miskin disampaikan kabar baik, yaitu Injil, bagaimana mengubah orang menjadi manusia baru yang berkenan kepada Bapa di surga. Jadi lebih mudah bagi orang miskin, ya memang nggak selalu, tetapi pada umumnya orang miskin itu udah patah hati dengan dunia. Makanya ketika ditawarkan Injil, keselamatan, itu jauh lebih mudah. Beda dengan orang yang hidup dalam percintaan dengan dunia, hidup dalam kelimpahan, sulit untuk diajak masuk dalam kerajaan surga. Seperti ada orang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu. Dia tidak peduli dengan Lazarus yang berbaring di depan pintu gerbangnya. Makanya ketika dia meninggal, orang kaya ini, dia masuk ke dalam penderitaan. Apa yang terjadi? Dia merasa haus. Dia melihat Lazarus yang miskin itu masuk dalam kerajaan surga, berada di pangkuan Abraham. Dia berkata, Bapak Abraham, suruhlah Lazarus untuk mencelupkan ujung jarinya dalam air, karena aku sangat menderita di sini. Jadi selama hidup di bumi, orang kaya ini selama hidup di dunia, itu tidak punya rasa haus akan Tuhan, sehingga dia mengalami kehausan abadi selama-lamanya. Beda dengan Lazarus yang sudah patah hati, patah arang dengan dunia ini. Dia mengharapkan Tuhan, dia sungguh-sungguh mencari Tuhan, dan dia diubahkan sehingga bisa menikmati kerajaan surga. Nah, saudara-saudara sekalian, biar firman Tuhan ini boleh kita pahami bahwa kabar baik sesungguhnya adalah ketika manusia dikembalikan kepada rancangan yang semula, yaitu segambar dan serupa dengan Allah. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.